Oke, jadi berikut ini kita akan belajar tentang perusahaan ekspedisi atau kita akan belajar tentang cara input pembelian jasa ekspedisi. Jadi kita sebagai pengusaha PKP yang menggunakan jasa ekspedisi. Jadi kita akan melakukan pembelian jasa ekspedisi lewat faktur penjualan. Nah, berikut ini adalah saya tunjukkan studi kasusnya ya. Jadi ini adalah faktur dari perusahaan ekspedisi. Nah, ini deskripsinya apa saja jasa-jasa ekspedisinya, bla 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 ya. Jadi 4 juta ya, 1.150.000. Nah, dan lain-lain. Jadi total amount ya atau jumlahnya itu sebenarnya 18.225.000. Kemudian ditambah dengan PPN 1,2%, 218.700. Jadi grand totalnya adalah 18.443.700. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu peraturan sekarang ya, sejak tanggal 1 Januari 2025 ini PPN untuk jasa ekspedisi adalah 1,2%. Nah, dan menggunakan PPN dengan besaran tertentu. Nah, PPN ini harus Anda ketahui bahwa tidak bisa dikreditkan ya. Nah, PPN 1,2% tadi tidak bisa kita kreditkan sebagai pajak masukan. Yang berikutnya, jasa ekspedisi ini juga dipotong PPh sebesar 2% ya, PPh 23. Nah, jadi ini adalah contoh studi kasusnya. Nah, kita akan simulasikan ke dalam Accurate. Tetapi dari sini saya coba membuat Excel-nya. Jadi ini bentuk faktur ini saya buat ke Excel. Jadi sama kalau Anda lihat nanti ya. Nah, ini akan sama semua detailnya. Nah, jadi untuk net amount-nya ini, jadi kalau kita lihat totalnya adalah 18.225.000. Nah, kemudian PPN 1,2% ya. Berarti PPN-nya 218.700. Total invoice-nya adalah DPP 18.225.000 ditambah PPN 218.700 sama dengan 18.443.700. Nah, tetapi pada saat kita melakukan pembayaran ke supplier, kita akan melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2%, yaitu 364.500. Jadi, total yang kita bayarkan ke supplier adalah 18.079.200 ya. Seperti itu ceritanya. Nah, sekarang bagaimana cara input di Accurate? Nah, cara input di Accurate sudah saya buat di sini ya. Nah, yang pertama kita buat tipe pajak dulu. Ya, tipe pajak PPN dengan PPh yang baru. Nah, kenapa kita harus buat? Anda harus perhatikan di sini. Nah, ini tidak bisa dikreditkan, artinya langsung masuk sebagai biaya. Ini PPN masukan dari freight forwarding atau dari ekspedisi, PPN masukannya langsung dibiayakan, jadi tidak bisa dikreditkan. Nah, oleh karena itu kita lakukan dari sini dulu ya. Jadi perusahaan kita klik pajak. Nah, di sini kita lihat ada PPN yang 12%. Nah, ini yang digunakan untuk barang non mewah. Nah, kita buat lagi yang baru ya. Nah, cara kita buat lagi yang baru, kita pilih di tipe pajak pertambahan nilai. Nah, misalnya saya buat PPN ekspedisi saja ya. Nah, sebesar 12% seperti biasa. Nah, pajak penjualan, kita kan bukan melakukan penjualan ekspedisi, jasa ekspedisi, ya. Berarti tidak masalah masuk kepada PPN keluaran. Nah, tetapi di pajak pembelian ini, saya langsung masukkan kepada beban ekspedisi. Nah, ya jadi beban ekspedisi. Nah, ini dia. Nah, jadi dia langsung masuk ke beban ekspedisi. Nah, jadi bukan masuk ke pajak masukan seperti biasa. Nah, seperti itu. Karena memang tidak bisa dikreditkan. Oke. Jadi, ekspedisi. Beban ekspedisi. Caranya seperti ini. Nah, saya klik simpan. Nah, oke. Jadi, Anda perhatikan ya. Ini beban ekspedisi ya, 12%. Nah, selanjutnya saya buat tipe pajak yang baru, PPh 23. Nah, PPh 23 berarti yang freight forwarding. Nah, 2%. Berarti di sini masuk sebagai PPh 23 yang penjualan. Nah, kemudian PPh 23 pembelian. Nah, ini. Jadi yang penjualan itu aset lancar, tetapi yang 23 pembelian itu liabilitas jangka pendek ya, karena sifatnya final ini.
Nah, final. Jadi kita langsung bayar. Oke, simpan. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat jasa ekspedisi, ya, biaya jasa ekspedisi, dan kita akan melakukan attach pajak ke dalam jasa tersebut. Nah, caranya seperti berikut. Jadi, masuk di persediaan barang dan jasa. Nah, di sini barang dan jasa, misalnya saya buat biaya ekspedisi saja ya. Nah, ini umum, ya, kategorinya umum atau terserah Anda. Nah, yang penting adalah di sini, di jenis barang ini kita pilih jasa, ya, jasa. Nah, setelah pilih jasa, misalnya satuan terserah ya, Anda mau buat truk dan lain-lain. Nah, ini satuan apakah nanti akan ada konversi ke dalam Cortex-nya, kita juga belum tahu ini ya. Nah, misalnya saya buat di sini truk. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Nah, kemudian, nah, disinilah yang paling penting. Jadi, referensi kode ya, kode pajak ini misalnya ya, kurir. Saya cari kurir ya. Apakah ada? Oke, jasa pos dan kurir. Nah, jasa kurir dan lain-lain. Oke, saya pilih yang bawah saja. Nah, yang di PPN ini, saya pilih yang PPN ekspedisi. Dan dasar pengenaan pajak ya, PPN-nya itu bukan 100, pilih yang 10%. Nah, begitu caranya. Jadi pilih yang 10%, bukan pilih yang 100%, tapi yang 10%. Nah, setelah itu PPh yang ini ya, PPh 23-nya jasa freight forwarding 23,2%. Nah, itu caranya. Nah, Anda perhatikan ke akun. Berarti di sini beban ekspedisi. Nah, karena kita tidak melakukan penjualan, kita hanya melakukan pembelian, berarti praktis kita hanya terkena jurnal beban. Kita tidak pernah terkena jurnal penjualan. Jadi ini sebenarnya mau apa saja tidak masalah, tapi ya sudah. Saya anggap saja di pendapatan jasa. Nah, ini diskonnya juga jasa ya. Tipenya pendapatan dan ini belum ditagih ya. Liabilitas jangka pendek ya, seperti itu. Nah, ini cara settingnya ya. Nah, kalau sudah, klik simpan. Nah, ini akan ada informasi bahwa pengenaan pajak DPP-nya itu 10%. Nah, ini dia ya. Oke, kita klik lanjutkan saja. Nah, kita klik lanjutkan. Maka di sini akan ada satu item jasa, yaitu biaya ekspedisi. Nah, selanjutnya, pastikan sudah input data WP supplier. Nah, NPWP ya. Jadi, kalau kita klik di pembelian, pemasok, nah, misalnya saya cari yang supplier ekspedisi yang di bawah ini ya. Nah, pastikan NPWP-nya sudah masuk supaya nanti potongnya itu memang 2% ya. Kalau tidak ada NPWP nanti 100% nanti dipotong itu. 2 kali lipat ya dari 2%-nya itu. Oke. Nah, di sini pilih wajib pajak namanya siapa sesuai NPWP. Kemudian tipe transaksinya tidak dikreditkan. Nah, ini jadi tidak bisa dikreditkan tipe transaksinya. Kemudian detail transaksinya kita pilih yang 05, yaitu besaran tertentu. Nah, ini dia ya, jadi besaran tertentu. Oke, kita simpan ya, anggap saja sudah simpan. Nah, selanjutnya barulah kita melakukan input transaksi. Oke, kita coba melakukan input transaksi berdasarkan ini ya, yang sudah saya pindahkan ke Excel ini. Oke, nah sekarang cara input transaksi bisa Anda globalkan sekaligus, diglobalkan saja, atau Anda mau split ya secara detail juga sebenarnya tidak masalah. Hasilnya sebenarnya sama saja, ujung-ujungnya di 18.225.000 ini ya, 18.225.000 ini. Ini yang mau kita cari. Oke. Jadi caranya di sini saya klik di pembelian, saya klik di faktur pembelian. Nah, jadi ini saya simulasikan faktur pembelian yang yang dimana biaya ekspedisinya itu tidak dikapitalisasi ke dalam nilai barang ya. Nah, ini hanya simulasi saja. Tapi kalau nanti Anda mau melakukan kapitalisasi atau memasukkan nilai ekspedisi ini ke dalam nilai barang secara proporsional juga sebenarnya bisa ya. Nah, oke. Sekarang saya pilih di sini supplier ekspedisi. Nah, ya. Pastikan sudah tanggal di bulan Januari. Nah, kemudian di sini saya pilih yang namanya biaya ekspedisi. Nah, kali ini saya akan input secara global. Jadi anggap saja saya input semuanya
berarti totalnya adalah 18.225.000. Nah, jadi satu truk 18.225.000. Nah, PPN-nya tetap 12%, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini Anda perhatikan total PPN adalah 218.700. Nah, ini dia ya. Jadi dia bukan pakai rumus 11/12 karena ini besaran tertentu. Nah, jadi subtotalnya 18.225.000 ditambah PPN sama dengan 18.443.700. Nah, ini dia. Ya, total invoice. Nah, kemudian ada pemotongan PPh 364.500. Nah, ini dia ya. 364.500. PPh 23. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini di kolom information. Nah, tipe transaksi ini bukan faktur pajak tetapi tidak dapat dikreditkan. Nah, ya, tidak dapat dikreditkan dan detail transaksinya besaran tertentu. Jadi bukan DPP nilai lain, tapi besaran tertentu. Nah, nomor faktur pajaknya kosong saja. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, ini Anda juga bisa masukin satu persatu. Ya, misalnya ini fresh surcharge. Nah, net amount-nya 4 juta. Nah, jadi kalau Anda mau masukin tidak masalah ya. Nah, masukin seperti ini. Nah, misalnya ini ya. Nama barang. Nah, ini berarti 4 juta ya. Nah, seperti itu. Nah, door. Ini, door origin. Nah, berarti ini saya pilih lagi ekspedisi ya, sama. Nah, ekspedisinya. Nah, berarti ini masuk di sini ya. Door origin. Berarti berapa? 1.150.000. Nah, begitu seterusnya. Nah, ke bawah nanti akan totalnya sama seperti ini ya. Begitu. Nah, jadi saya masukkan secara detail ya. Nah, saya masukkan secara detail seperti ini. Nah, jadi yang YOF tadi 7.500.000 ya. Berarti di sini 7.500.000. Nah, oke. Sekarang yang terakhir platform fee ya. 5.000. Platform fee-nya 5.000. Nah, jadi tetap kita pilih di sini ekspedisinya. Nah, ekspedisinya ini yang kita tinggal pilih di sini saja ya. Nah, berarti di sini 5.000. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya sama. 18.225.000. Nah, ini. Berarti PPN-nya 218.700 ya. Nah, 218.700 kemudian totalnya 18.443.700 ya. Nah, ini ya, 18.443.700 dan PPh 23.364.500. Nah, seperti itu. Jadi, silakan Anda mau input secara global atau Anda mau input secara detail seperti faktur ini juga tidak masalah. Ya, hasilnya akan sama. Nah, sekarang penting untuk kita lihat jurnalnya ya. Nah, ini saya simpan saja ya. Saya simpan, saya pastikan sudah oke semua, saya simpan. Nah, kita tunggu, dia harus menyimpan transaksinya dulu ya. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini, kita lihat analisa jurnalnya. Ya. Nah, jurnalnya, nah semuanya masuk sebagai beban ekspedisi. Ya. Nah, termasuk yang PPN 12% ini. Nah, PPN 12% ini, 218.700 ini, masuk sebagai beban ekspedisi. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini ya, 443.700 semuanya masuk di beban ekspedisi. Jadi tidak ada namanya PPN masukan. Walaupun di sini PPN masukan ada, tapi tidak ada. Tidak dimasukkan sebagai PPN masukan karena tidak bisa dikreditkan. Nah, seperti itu alasannya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, di sini kan ada PPh 23. Kenapa PPh 23 tidak ada jurnalnya ya? Nah, jadi ini hanya informasi saja. PPh 23 nanti di jurnal pada saat kita akan proses pemotongan PPh 23 atau saat pembayaran nanti. Oke, jadi bisa dilakukan dengan dua cara untuk PPh 23. Yang pertama, kita bisa lakukan pembayaran. Jadi pada saat pembayaran baru kita keluarkan bukti potong. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, di sini kita langsung klik proses pembayaran. Nah, di pembayaran Anda perhatikan di sini, kita kembali ke Excel ya. Berarti kita bayar ke supplier hanya 18.079.200 ya. Nah, 18.079.200. Jadi bukan total ini karena kita potong PPh 23-nya. Nah, jadi Anda perhatikan misalnya
saya bayar pakai Bank Mandiri. Nah, maka hanya 18.079.200. Kenapa? Karena ada dipotong PPh yang tadi, yang di faktur pembelian itu sudah otomatis ya, langsung terhitung pada saat kita melakukan pembayaran. Di mana tersedia nomor bukti potong, terserah mau bukti potong seperti apa. Ya, ini nanti kita masukkan ke Cortex-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal klik lanjut. Jadi pada saat pembayaran tinggal ambil PPh saja. Nah, tinggal ambil PPh. Oke. Jadi di sini memang kita bayar sejumlah 18.443.700, tetapi dipotong 36.4.500 sehingga yang masuk ke rekening supplier hanya 18.079.200 ya, seperti ini. Nah, sedangkan ini menjadi hutang PPh kita. Ya, hutang PPh kita. Oke, kita lanjut ya, seperti itu. Nah, ini saya tidak simpan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu bukan melakukan proses pembayaran. Jadi kita sudah keluarkan bukti potong dulu. Ya, kita lakukan bukti potong dulu. Nah, jadi berarti klik proses langsung pemotongan PPh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak lakukan pembayaran dulu. Nah, jadi bukti potong ini Anda perhatikan, kita harus pilih banknya apa saja. Tidak masalah ya. Tidak harus bank yang harus keluar. Misalnya Bank Mandiri. Nah, Anda lihat, waktu saya hitung ini 0. Tidak ada angka, tidak seperti sebelumnya. Nah, artinya apa? Di sini hanya untuk mengakui bukti potong saja. Nah, seperti itu ya. Pembayaran belakangan. Nah, pembayaran ke supplier belakangan. Jadi ini bukan pembayaran ke supplier, tetapi hanya sekedar melakukan pengakuan bukti potong hutang PPh 23. Nah, oke ya, supaya Anda paham. Oke. Tidak apa-apa, kita simpan saja supaya kita perbandingkan jurnalnya ya. Nah, di sini saya simpan. Nah, jadi pembayarannya harus dilakukan 2 kali. Nah, Anda lihat di sini jurnal ya. Berarti jurnalnya ini kita hanya membalikan antara hutang usaha sebesar PPh 23 dengan timbullah hutang PPh 23. Nah, jadi hutang PPh 23 pada saat kita bayar, kita tinggal ambil dari sini kas bank. Nah, pada saat kita bayar hutang PPh 23, maka kita baru ambil dari bank kita yang mana misalnya dari Bank BCA. Berarti tinggal ambil. Nah, di sini ada yang namanya PPh pembelian. Nah, PPh pembelian nanti akan keluar PPh 23 yang freight forwarding sebesar 364.500. Nah, ini adalah proses pembayarannya. Oke, ini saya tidak simpan dulu ya, saya batalkan dulu. Nah, sekarang pembayaran pembelian ini atau pemotongan PPh 23 ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang saya menggunakan cara yang kedua, yaitu proses untuk pembayaran sekaligus pemotongan PPh 23. Nah, oke. Nah, pemotongan PPh 23 misalnya saya bayar ke supplier. Nah, saya bayar pakai BCA. Nah, berarti sebesar 18.079.200. Nah, tetapi ingat, di sini saya ada bukti potong 2%. Nah, saya klik lanjut. Nah, oke. Di sini saya simpan. Nah, di sini jurnalnya berbeda. Nah, kenapa jurnalnya berbeda? Karena kita sudah melakukan pembayaran ke supplier sekaligus pengakuan PPh 23. Pengakuan hutang PPh 23. Jadi PPh 23 ini belum dibayarkan, tetapi baru diakui. Jadi hutang di debit, ya, hutang usaha di debit karena sudah dilunasi. Nah, sementara bank sekian ya, 18 juta yang masuk ke rekening supplier. Nah, kita punya hutang PPh 23. Jadi saat bayar hutang PPh 23 sama caranya. Kita tinggal ambil dari kas dan bank pembayaran. Nah, seperti itu ya. Jadi pembayaran. Nah, pilih kita keluarkannya dari mana dananya. Lalu di PPh pembelian. Nah, ini kita melunasi PPh 23. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi, untuk melakukan pembayaran PPh 23. Nah, biasanya pembayaran PPh 23 ini ada NTPN, nomor KAP, nomor KJS-nya. Nah, ini keterangannya. Nah, seperti itu. Treatmentnya ya, treatmentnya. Jadi, dengan demikian, di sini sudah praktis timbullah yang namanya, kalau kita lihat jurnalnya di faktur pembelian ini, biaya ya. Nah, biaya ini, kita lihat jurnalnya, biaya ekspedisi. Nah, seperti itu. Berarti dengan demikian kita sudah paham ya cara untuk melakukan transaksi ekspedisi ini ya. Transaksi ekspedisi di EcoRed Online sesuai dengan aturan pajak yang terbaru
yaitu PPh 12% ya. Jadi dia bukan pakai 11-12 karena bedanya di sini dia menggunakan besaran tertentu, bukan DPP nilai lain.